Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan Adha Putra dengan nomor induk mahasiswa 210301110085 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, ingin menjelaskan mata kuliah Islam dan Budaya tentang pembentukan Islam di Nusantara. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Menurut buku Sejarah Indonesia Periode Islam oleh Riku Siddiq dan kawan-kawan, sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Meski terdapat beberapa teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Islam pertama kali masuk di Perlak, bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategisnya letak Perlak, yaitu di daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur. Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukan makam Fatimah binti Maimun, putri Nabi Batullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Munyar, Gresik. Kemudian di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan di Ketapang, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Selanjutnya adalah media Islamisasi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di Indonesia, yaitu melalui media perdagangan, perkawinan, tasawuf, dan pendidikan. Adapun materi pembentukan Islam di Nusantara ini dikelompokkan menjadi dua subbab. Yang pertama yaitu pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam atau Hindu dan Buddha. Yang kedua yaitu islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas subbab pertama pada materi ini, yaitu pesantren hasil asimilasi Hindu-Buddha. Salah satu proses islamisasi melalui dakwah Islam yang dilakukan para penyebar Islam melalui pengambil alihan sistem pendidikan lokal berciri Hindu-Buddha dan kepitayan seperti dukuh, asrama, padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Dikatakan menakjubkan karena para penyebar Islam yang merupakan guru rohani dan tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosio-kultural religius yang dianut masyarakat jiwa Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam formulasi nilai-nilai tauhid jiwa Buddha atau Adwaita Sarta dengan ajaran tauhid Islam yang dianut para guru sufi. Dengan kewaskitaan seorang arif yang sudah tercerahkan, para guru sufi mengambil alih sistem pendidikan jiwa Buddha yang disebut dukuh, yaitu pertapaan untuk mendidik calon pendeta yang disebut wiku. Naskah-naskah kuno berbahasa Kawi yang berjudul Silakrama, Tingkahing Wiku, dan Urwatisana yang berasal dari era Majapahit yang memuat tata krama yang mengatur para siswa di sebuah duku dalam menuntut pengetahuan, mengajarkan bahwa yang disebut guru bakti adalah tata krama yang berisi tata tertib, sikap hormat dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohaninya. Para siswa dalam tata krama ini misal tidak boleh duduk berhadapan dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru, menuruti apa yang diucapkan guru, mengindahkan nasihat guru meski dalam keadaan marah, berkata-kata yang menyenangkan guru. Jika guru datang harus turun dari tempat duduknya, jika guru berjalan mengikuti dari belakang, dan sebagainya. Ketundukan siswa kepada guru adalah mutlak. Gagasan guru bakti dalam Silakrama mencakup 3
guru atau triguru, yaitu orang tua yang melahirkan disebut dengan guru rupaka, guru yang mengajarkan pengetahuan rohani disebut dengan guru pengajian, dan raja yang disebut dengan guru wesesa. Gagasan triguru ini sampai sekarang masih bisa kita temukan dalam masyarakat Muslim Madura yang mengenal konsep bapak, babu, guru, ratu. Yang paling beroleh penghormatan dari ketiga guru ini adalah guru pengajian, karena guru pengajian telah membuka kesadaran kedua untuk mengenal kehidupan di dunia dan akhirat hingga mencapai moksa. Khusus untuk guru pengajian di dukuh-dukuh yang mengajarkan laku spiritual dan berhak melakukan diksa atau baiat disebut dengan gelar susuhan. Demikianlah guru-guru sufi pada masa silam mendapat gelar susuhan. Dukuh kemudian disebut pesantren atau tempat para santri belajar, di mana kata santri sendiri adalah adaptasi dari istilah sastri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci atau sastra, sebagaimana dikemukakan oleh C.C. Bird dalam buku Gibb tahun 1932 pada halaman 257. Sementara tata krama dalam menuntut pengetahuan atau guru bakti mirip dengan aturan-aturan yang terdapat dalam kitab Ta'alim Muta'alim alias Syekh Al-Zabudi. Selanjutnya kita akan membahas subbab kedua pada materi ini, yaitu tentang Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Dr. Th.G.Th. Pigen dalam Java Folk Pertandingan tahun 1938 mengemukakan bahwa wayang kulit Purwa yang dikenal sebagai sekarang ini adalah produk yang dihasilkan oleh wali-wali penyebar Islam. Menurut Sukmono tahun 1959, yang menjadi dasar dan pokok kebudayaan Indonesia zaman Madya adalah kebudayaan purba atau Indonesia asli, tetapi telah diislamkan. Yang dimaksud kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Malayo Polinesia Prahindu yang dimaksud oleh Profesor Dr. C.C. Bird tahun 1938 dan Profesor Dr. G.J. Holt tahun 1950. Disebut animisme dan dinamisme, yaitu kebudayaan yang lahir dari kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki daya sakti dalam kepercayaan terhadap arwah. Sejatinya yang dimaksud dinamisme itu itengarai ajaran Kapitayan. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditengari Sukmono adalah bukti asimilasi yang dilakukan para penyebar Islam generasi Wali Songo. Bukti asimilasi lain dalam usaha mengislamkan Anaris Hindu adalah mengubah dan sekaligus menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata yang sangat digemari oleh masyarakat dewasa itu dengan ajaran Islam. Anaris Hindu yang dianggap penting untuk diislamkan adalah pakem cerita wayang yang didasarkan pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Dalam proses tersebut terjadi dewanisasi menuju humanisasi demi tumbuhnya tauhid. Dalam usaha mengislamkan pakem cerita Ramayana dan Mahabharata itu disebut cerita yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang islami. Usaha dewanisasi yang dilakukan dalam mengislamkan epos Ramayana dan Mahabharata tercermin pada munculnya cerita-cerita yang berkait dengan kelemahan dan kekurangan dewa-dewa sebagai sesembahan manusia. Salah satu contoh dari kasus ini adalah timbulnya cerita Hyang Manik Maya atau Batara Guru dan Hyang Ismaya yaitu Semar. Berikut adalah sedikit kata mutiara dari Arnold J. Toynbee, yaitu sejarah adalah visi dari ciptaan Tuhan yang bergerak. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.